Pernahkah Rasulullah dalam sejarah itu disebutkan makan rawon? Mbak Shirley, yang ingin saya katakan sekali lagi, jangan memaknai bid'ah ini sebagai sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengaji Kitab. Tentunya masih bersama Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Semarang. Namun dengan sumber yang berbeda, yakni kita akan membahas Kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Shirley. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kemarin sudah mengatakan ya Pak Kiai Ya. di episode Di ke-16 tentang ya, Qurratul Ayun. Dan kali ini kita akan memulai kembali kitab yang berbeda ya Pak Kiai. Betul, kitab yang berbeda. Kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Hujjatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini kitabnya Mbak Shirley. Ini kitabnya. Ini tipis, kecil, imut-imut dan menggemaskan. tapi memiliki banyak sekali. Iya, kira-kira begitu. Ya. Untuk kitab ini pengarangnya siapa Pak Kiai? Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Alama Kiai Al-Haj Ali Maksum, Jogja, Bijawa Al-Wusta Indonesia, di Krapyak, Jawa Tengah. Ini orang Jogja ya Pak Kiai Ya. yang mengarang ini ya Pak Kiai ya. Dan untuk kitab Hujjati Ahli Sunnah wal Jamaah ini membahas atau mempelajari terkait apa Pak Kiai? Yakni tentang hujah-hujah amaliyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Islam yang dipahami oleh kita, yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama, para ulama-ulama kita. Kitab ini memuat ada sekitar 9 masalah. Jadi 9 masalah yang sampai hari ini banyak orang memperdebatkan. Terutama yang amaliyahnya sangat berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Mereka tidak mau. Misalnya contoh di sini, hebatu sawa bil qiraah was sadaqah lil mayyit, yakni mempersembahkan atau menghadiahkan pahala bacaan Quran, sedekah kepada mayit. Itu gimana? Kemudian yang kedua, salat sunnah qabliyah lil jum'ah, salat sunat qabliyatul jum'ah, sebelum Jumatan. Yang ketiga Mbak Shirley, talqin mayyit ba'da dafnihi, yakni mentalkin mayit. Dan ini kebiasaan orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ini biasanya ulama-ulama kita habis dikubur itu sudah rata, dibikin gundukan sedikit sebagai pembeda. Nah di situ kemudian Pak Kiai maju untuk memberikan talqin atau membimbing, itu istilahnya. Talqin itu membimbing, mendikte dengan bacaan-bacaan tauhid. Yang keempat, sholatut tarawih. Sampai hari ini Mbak Shirley, di sini kan bulan Ramadan. Jadi ini salat tarawih sampai hari ini kan dalam perdebatan yang panjang. Termasuk jumlah rakaat, tata krama menjalankannya kan ada super express. Ya, Itu ada yang sampai cor. sampai 1 menit itu selesai Pak. Oh ya ada kalau 1 menit ya. Ada Pak Kiai kemarin viral di 1 menit? Iya. Waduh, 2 rakaat itu 1 itu menit. jet pakai jet itu. Cor. Allahu Akbar Iya, itu gimana? Saya bilang amin itu langsung sujud Pak Kiai. Aduh, Iya serius. 20 rakaat. Satu salam 2 rakaat itu 1 menit Pak Kiai. Oh enggak, itu biasa. Kalau itu sudah biasa sudah 1 menit. 1 menit Pak Kiai itu kan cepet banget ya Pak Kiai, ekspres banget. 2 rakaat itu 1 menit. Jadi hanya butuh 10 menit ya. Iya, Kalau salam. iya. Aduh, luar biasa itu. Pengen tahu saya. Mau ikut juga. Coplak tuh saya itu. Kalau begitu. Jadi sholat tarawih misalnya dari sisi rakaatnya ada banyak perdebatan. Kemudian subutu syahrai Ramadana wa Syawal. Jadi penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ini ada banyak konsep ru'yah atau konsep cara ru'yah atau atau hisab. Di sini juga dijelaskan bagaimana versi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini. Kemudian
ziaratul kubur, ziarah kubur. Di sini ada orang mengatakan ziarah kubur tidak boleh, karena haram, syirik, berdoa kepada orang kubur. Iya, jadi kalau berdoa, menurut saya benar sih, mendoakan orang mati itu sebenarnya tidak boleh. Mendoakan orang mati kan tidak boleh. Misalnya saya Mbak Sherly doakan semoga cepat mati, kan tidak boleh itu. Iya. Ya. Let loading lu. Let loading lu. Jadi yang benar itu di sana mendoakan kebaikan terhadap orang yang sudah mati. Itu loh maksudnya. Kemudian naimul qabri wa adzabi. Nikmat kubur dan siksa kubur. Di sini ada kelompok misalnya seperti Mu'tazilah itu yang tidak percaya kalau ada siksa kubur, ada nikmat kubur, tidak percaya. Ini kok gak sehat saya nih. Naimul qabri wa adzabi. Kemudian juga yang ke-8 Mbak Sherly, ziaratul Rasul wa syaddur rihal. Jadi menziarahi kuburan Rasulullah dan mempercepat kita ke sana, perjalanan menuju kuburan Rasulullah itu. Jadi bagaimana berziarah ke kubur, kemudian berziarah ke makam Rasulullah sampai hari ini menjadi perdebatan. Dan yang terakhir yang ke-9, bayanut tawassul bil anbiya wal auliya us-shalihin. Menjelaskan tentang hukum tawassul. Bertawassul itu berwasilah kepada para nabi, kepada wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Kita kalau mau berdoa lewat itu loh maksudnya. Allahumma bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabul hajat, Allahumma taqabbal minna, gitu loh kan misalnya. Itu kan sering. Kalau saya berdoa pasti biasa pakai begitu. Juga Sherly mendengar doa-doa biasanya seperti itu. Kalau misalnya mengirim Al-Fatihah juga ke ini dulu ya Pak Kiai ya, Nabi dulu ya Pak Kiai. Ya Nabi ya, bukan langsung Mbak Sherly, tapi harus Nabi dulu. Iya. Mungkin menurut Sherly yang paling menarik nih Pak Kiai itu untuk di taraweh, karena kan mungkin ini kita di bulan Ramadan ya Pak Kiai. Mungkin yang paling enak lah istilahnya poinnya di bab keempat tadi ya Pak Kiai yang membahas terkait tarawih. Memang kalau misalnya ngelihat sekarang ya Pak Kiai, beda-beda. Ada yang kalau di sekitar rumahnya Sherly itu di 3 masjid itu berbeda-beda. Ada yang di satu masjid itu 6 salam itu sudah bersama witirnya. 6, 7, 8. Ya. 6 itu sudah maksudnya 6 itu sudah include sudah sama witirnya Pak Kiai. Jadi 3 itu taraweh, 1 akhirat taraweh, 2 itu witir. Terus ada di masjid sebelahnya lagi itu pakai 10 salam. Ya, nanti itu akan diterangkan di sini. Bagaimana salat tarawih ini bernama tarawih. Dulu kan tidak bernama tarawih, tapi bernama Qiyamu Ramadan atau Ihya'u Lailati Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Dalam hal ini bagaimana amaliyah Rasulullah waktu itu memang tidak serta-merta mewajibkan kaum muslimin atau menganjurkan kaum muslimin untuk bisa salat bersama. Tapi di sana memang ada amaliyah pada masa Rasulullah itu menghidupkan bulan Ramadan dengan kegiatan salat, pernah masjid, begini loh maksudnya. Dalam rangka apa? Taharrau lailatul qadri, mencari bulan yang namanya mencari malam namanya malam Lailatul Qadar. Gitu. Ya, dan juga yang paling sangat banyak diperbincangkan di dunia sosial kita itu mungkin di dalam ziarah kubur. Nah ini juga Sherly itu pernah mendengar. Ini hanya di lingkup kampus ya Pak Kiai. Itu perdebatan antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Yang satu mengatakan bahwasanya Islam ini nggak boleh ziarah kubur. Dalam artian kalau misalnya di kita ini kan ziarah kubur malam Jumat sama hari Jumat itu dengan bawa bunga ya Pak Kiai. Itu katanya nggak boleh karena sama halnya dengan agama lain Islam. Dan juga ada yang mengatakan boleh, itu hanya karena dulu agama yang masuk ke Indonesia itu awalnya kan bukan Islam, jadi hanya sebagai bentuk menghargai saja. Jadi itu mungkin menjadi hal yang sangat simpang siur saat ini. Iya, nanti kita kajiannya di sana. Jadi bagaimana misalnya tentang ziarah kubur.
memang Rasulullah pernah melarang ziarah kubur ketika ziarah kubur itu dulu tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bagaimana seharusnya kita ziarah kubur. Tapi dalam hadis itu disampaikan kuntuna itu kuman ziaratil kubur ala fazuruha. Jadi Rasulullah kan samalnya bilang gini, dulu saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakan kamu ziarah kubur. Karena nanti ada nilai-nilai luhur apa saja yang harus dilakukan dan diingini, dilaksanakan, diamaliyahkan dalam ziarah kubur apa saja. Nah itu nanti, itu yang boleh. Iya, jangan menjadi sumbu pendek, Mbak Sherly. Sumbu pendek itu apa? Apa-apa aja yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu langsung disebut bid'ah. Dan kalau bid'ah itu adalah dolalah, dan setiap dolalah kesesatan pasti final. Wah, kalau seperti ini repot, Mbak Sherly. Jadi hidup itu jangan sampai hanya dua pilihannya. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Kalau nggak bid'ah, sunnah. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Ya sudah kalau begitu. Iya bid'ah sunnah aja terus. Lah Mbak Sherly ini kan sekarang Mbak Sherly bid'ah. Anda tahu nggak apa artinya bid'ah? Tahu Pak Kiai, itu katanya bukan hal-hal yang yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya, kalau bid'ah dimaknai sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bahaya. Ada banyak perbuatan yang sampai hari ini Rasulullah tidak mengerjakan, tapi kita mengerjakan. Itu kan bid'ah. Makanya bid'ah jangan dimaknai seperti itu. Jadi bid'ah itu sebenarnya inovasi artinya. Jadi secara harfiah itu inovasi. Makanya Allah itu Maha Al-Badi, inovator. Terus Maha inovator itu sebenarnya Allah. Ahlul bid'ah yang sesungguhnya itu Allah. Ya, karena makanya Allah punya nama Al-Badi'. Al-Badi' itu artinya yang maha berinovasi, maha membuat indah. Nah, tapi istilah belakangan al-bid'ah ini digunakan adalah sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan tidak diajarkan. Nah, Mbak Sherly, yang ingin saya katakan sekali lagi, jangan memaknai bid'ah ini sebagai sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Kita ke Mekah aja kan tidak pernah seperti yang dikerjakan Rasulullah. Kita numpak kapal terbang, pesawat. Rasulullah numpak onta. Kapan nyampenya? Lagian nyebrang laut itu. Rasulullah misalnya, pernahkah Rasulullah dalam sejarah itu disebutkan makan rawon? Itu jangan tertawa sampean. Ini juga yang harus diluruskan ya hari ini. Saya jadi heran gitu loh, lewat ini kesandung di mana gitu. Jadi misalnya apa-apa sunnah gitu. Iya, ngerti. Makanya Rasulullah itu kan tahu nggak, dijelaskan dalam hadis itu makannya pakai berapa jari? 3. Iya pakai 3 jari. Tapi lihat yang dimakan itu apa? Kurma. Jadi kurma 3 jari. Kalau makan nasi 3 jari kapan? Iya kalau nasinya bukan rawon masih lumayan. Tapi kalau rawon 3 jari itu makan. Kalau bubur ya Pak Kiai. Iya apalagi itu ya pah bula boleh gitu. Nah makanya itu harus proporsional kita. Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, termasuk dalam ziarah kubur ini ada banyak nilai-nilai luhur yang perlu diluruskan. Jangan menghakimi orang lain dengan syirik, bid'ah terus tanpa tahu yang sebenarnya. Itu masalah. Dia kan orang hanya menilai, oh kamu bid'ah, kok itu sunnah, atau kamu syirik, itu padahal langsung menjatuhkan vonis itu ya Pak Kiai. Iya. Nah itu tidak boleh. Karena yang tahu syirik dan tidaknya itu kan dirinya dengan Allah. Makanya orang yang mengatakan orang lain kafir, kafir sendiri. Orang yang mengatakan syirik itu samanya dengan menyirikan dirinya itu. Dan itu ada keterangannya. Kalau kamu mengatakan orang lain kafir, padahal kalau dia itu bukan orang kafir, yang kafir bukan dia, tapi dirinya yang mengatakan kafir. Misalnya hanya persoalan berdoa di makam, itu ada banyak keterangan Mbak Sherly. Nanti itu saya kupas, insya Allah ada. Jadi bagaimana kita berdoa, mendoakan orang yang ada di kubur itu untuk kebaikannya. Terus juga ada keterangan bahwa orang kubur itu juga, orang ahli kubur ini mendoakan orang hidup. Ini ada. Hanya memang orang yang sudah dikubur ini, di kuburan itu, yang sudah mati maksud saya, itu tidak bisa berdoa meminta untuk dirinya. Tapi untuk orang lain bisa. Itu maksudnya. Ini juga yang menjadi sorotan Sherly Pak Kiai, hadiah bacaan Quran kepada mayit. Dalam artian Sherly pernah kan
Dulu Sherly memiliki adik Pak Kiai dan adik Sherly ini meninggal. Nah, Berapa saudara Mbak Sherly? harusnya 3 Pak Kiai. Jangan harus, sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya 3. Ah, Tapi enggak, sebenarnya 4. Oh. Cuman 2-nya meninggal. meninggal semua. Iya. Yang hidup itu sekarang cuma Sherly sama adiknya Sherly. Adik Sherly itu kan yang meninggal bayi ya Pak Kiai. Nah, dan itu nyium kening, habis itu berbisik ke telinga adiknya Sherly itu, almarhumah adiknya Sherly bilang bahwasanya nitip salam kepada Rasulullah. siapa yang bilang itu? Ada ibu-ibu Pak Kiai baru datang dari masjid. Nah, Sherly kan masih SD ya, jadi kayak bingung kok bisa gitu. Jadi bagaimana ya? Sulit memang dilogikakan Mbak Sherly. Karena dalam hidup itu kan sudah saya pernah katakan, hidup ini memang tidak semudah yang kita pikirkan walaupun tidak sesulit yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang perlu kita buktikan. Tetapi di sisi lain ada banyak hal yang sudah nyata tapi kita tidak pernah percaya-percaya. Hal yang seperti itu juga bisa saja iya terjadi. Mungkin iya disampaikan ke Rasulullah. Karena Mbak Sherly, orang bermimpi Rasulullah saja kan itu bukan hal yang mustahil. Dan kalau bermimpi Rasulullah itu ada keterangan yang jelas memang. Karena setan tidak bisa yatamassal, menyerupai Rasulullah. Itu pasti benar. Berarti untuk ke-9 bab ini ataupun untuk kitab ini sebenarnya merupakan hal yang mungkin penting buat kita pelajari ya Pak Kiai ya, karena untuk langsung dengan dunia kita ya Pak Kiai. Bukan, dengan amaliyah kita. Amaliyah kita yang saat ini banyak orang memperdebatkan. Dan kita insya Allah bisa paham dari kitab ini. Insya Allah. Ya. Mungkin untuk pembukaan atau pengenalan terkait kitab ini, kitab Hujjati Ahli Sunnah wal Jamaah ini mungkin Hujjatu Ahli Sunnah. Kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Oke, ya. Mungkin sudah cukup ya Pak Kiai ya? Iya, silakan. Sudah, kita cukupkan dulu. Jangan lupa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.